berbicara bagi kami di hari kenaikan-Mu ini Tuhan. Biarlah firman-Mu menguatkan kami. Amin. Biarlah firman-Mu meneguhkan langkah-langkah kami. Amin. Di hari-hari yang semakin jahat ini Tuhan. Berbicara bagi kami. Urapi hamba-Mu. Tapaku memerlukan Engkau Tuhan. Sehingga kata-kata yang disampaikan adalah kata-kata yang dapat dipahami oleh setiap telinga yang mendengar saat ini Tuhan. Mari berbicara bagi kami. Dan jangan lewatkan satu orang pun hari ini Tuhan. Dari yang paling terkecil sampai yang lansia. Yang duduk di deret depan sampai di deret belakang Tuhan. Di atas, di balkon. Jangan lewatkan satu orang pun hari ini Tuhan. Dan kebanyakan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Nah, silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Shalom. Shalom. Haleluya. Semuanya ada senang? Haleluya. Terima kasih teman-teman buat pelayanannya. Nah Bapak Ibu, tadi pagi Beta bilang bahwa kalau hari kenaikan Tuhan Yesus itu euforianya beda ya. Hampir orang tidak terlalu bagaimana gitu ya untuk merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Beda kalau Paskah, kalau Natal itu begitu wow. Kalau kenaikan Tuhan Yesus itu seperti kayak bagaimana begitu ya. Tapi sebenarnya Beta tadi pagi bilang bahwa karya Tuhan Yesus yang hebat itu bukan cuma sampai di kayu salib. Dia mati lalu dia bangkit. Tapi sebenarnya sampai kepada kenaikannya pun juga itu karya yang luar biasa. Ya, nah hari ini kita akan sama-sama belajar walaupun ada beberapa yang menganggap bahwa kenaikan Tuhan Yesus itu seperti dongeng. Bahkan para teolog, beberapa yang sampai sudah tidak mempercayai ya bahwa Tuhan Yesus naik ke surga. Bagi mereka itu cuma cerita, ya begitulah teolog gitu loh. Teolog yang belajar tentang Alkitab, belajar tentang kebenaran. Tapi di antara mereka ada beberapa yang sampai tidak percaya. Tapi Beta selalu percaya apa yang ditulis dalam firman Tuhan itu ya dan amin. Amin. Amin Bapak Ibu ya. Dan Alkitab mencatatnya. Makanya Beta tetap percaya bahwa Allah kita, dia mati, dia bangkit, dan dia naik ke sorga. Buktinya, nah kita akan sama-sama belajar saat ini. Dan hari ini kita akan ada banyak ayat, Bapak Ibu kita akan belajar sama-sama ya. Mari sama-sama dengan Beta buka di dalam Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-11. Kemudian buka lagi di dalam Yohanes pada pasalnya yang ke-14, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-14. Bapak Ibu lihat saja di layar, mari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berkata, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayatnya yang ke-9. Sesudah ia mengatakan demikian. Nah ini bukti bahwa Allah yang kita sembah memang naik ke sorga. Ya. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ayatnya yang ke-10. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu. Perhatikan ini. Akan datang kembali dengan cara yang sama. Seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Jadi gini Bapak Ibu, orang-orang Galilea yang lihat waktu Tuhan Yesus naik, malaikat itu bilang gini, kenapa kau menatap ke langit? Karena Tuhan Yesus yang naik ke sorga ini, dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Sudah? Sampai sini Bapak Ibu bisa mengerti? Oke, kita pindah di dalam Yohanes pada pasalnya yang ke-14. Ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada ayatnya yang kedua.
di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dia berkata gini karena dia sudah kasih ingat sekali buat para muridnya bahwa beta akan kembali, beta akan naik ke sorga. Sudah Bapak Ibu? Ya, dan beta akan menyediakan tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ menyediakan tempat bagimu. Ayatnya yang ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Artinya sudah 2 kali. Tuhan menyatakan bahwa dia akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ayatnya yang keempat, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Ayatnya yang kelima, kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ. Ini Thomas dalam keadaan tidak ngerti, makanya dia tanya. Ayatnya yang ketujuh, ayatnya yang keenam, kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Katakan amin. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat yang ketujuh, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Ayatnya yang kedelapan, kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Ayatnya yang ke-9, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Next, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apakah yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Ayatnya yang ke-11, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Ayat 12, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Ayatnya yang ke-13, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Ayatnya yang terakhir, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Haleluya. Nah Bapak Ibu, kita akan melihat ya, bagaimana Tuhan membukakan hal-hal yang luar biasa ya tentang kenaikan Tuhan Yesus yang luar biasa. Nah hari ini kita akan belajar 3 kebenaran yang hebat. Hal yang pertama yang kita mau bagikan buat Bapak Ibu, kita lihat di Yohanes 14 ayatnya yang pertama. Tuhan bilang gini, ayat pertama, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Hal yang pertama yang beta mau bagikan, waktu Tuhan naik ke sorga, Tuhan bilang gini, janganlah gelisah hatimu. Poin pertama, jangan kamu takut. Jangan kamu takut, katakan amin. Jangan kamu takut, karena apa? Tuhan bilang gini, sekalipun beta naik ke sorga, jangan gelisah hatimu, karena ada seorang penolong yang telah beta siapkan bagi engkau, yaitu Roh Kudus. Dia roh penghibur, dia roh penolong, dia yang akan menolong setiap kita. Bahkan dia yang akan bantu kita dalam setiap kelemahan kita, waktu kita tidak tahu berdoa. Makanya Tuhan bilang gini, jangan gelisah hatimu, kau harus benar-benar percaya kepadaku. Jadi Tuhan sementara bilang perkataan gini, bagaimana kau tetap terus membangun kepercayaan kita untuk tetap mempercayai Tuhan di tengah-tengah situasi yang tidak mengenakan, di tengah-tengah situasi yang kelihatannya kok seperti yang beta harapkan. Tapi Tuhan bilang gini, jangan gelisah hatimu, tetaplah percaya kepadaku. Amin, amin.
Mari, jadi gini, beta saya tahu kayaknya seberapa minggu beta tinggal ulang-ulang kalimat yang sama. Mari percaya kepada Tuhan, bangun kepercayaan kita kepada Dia. Karena Dia memang layak untuk dipercayai Bapak Ibu. Oleh sebab itu Tuhan bilang jangan gelisah, jangan takut. Untuk urusan apapun, Tuhan bilang gini, jangan gelisah. Percayalah kepadaku. Ada rasa aman, ada rasa tentram, ada kenyamanan yang akan Tuhan berikan bagi kita. Bukan kenyamanan hidup nyaman, tidak. Tapi ketenangan batin yang luar biasa Tuhan siapkan bagi kita. Amin, amin. Nah gambarannya tuh seperti ini Bapak Ibu. Kita lihat dong, siapa yang datang di pasangan? Oke, Bapak Le dan Mami pi mangael. Mau pi mangael itu naik perahu. Ombak gagap punya betul sekali luar biasa. Tapi di tengah-tengah ombak itu, Mami menyandarkan kepalanya di dada Pale. Sekalipun ombak dengar, Mami akan tetap tenang. Karena apa? Dada suaminya itu seperti pelindung bagi dia. Jadi biar di tengah ombak juga, Mami bisa menyanyi, ku dayung-dayung perahuku. Karena apa? Ada rasa tentram tersendiri. Seperti itu gambaran kalau katong percaya Tuhan, katong tetap terus bersandar kepada Tuhan. Sekalipun di tengah ombak badai, katong tahu tetap nanang we. Karena apa? Karena Tuhan ada. Bapak Ibu bayangkan kalau sampai istri sandar kepala, di laki punya nih. Tolong yang jomblo-jomblo jangan menghayal. Yang jomblo-jomblo, yang masih batunangan, jangan coba-coba menghayal. Yang bisa menghayal ini hanya yang punya pasangan. Yang sudah menikah, jangan coba-coba, apalagi yang masih remaja-remaja, jangan coba-coba menghayal. Nanti sudah menikah dulu baru menghayalakan. Oke? Tetap tenang. Karena apa? Tahu ada perlindungan yang luar biasa. Seperti itulah rasa percaya kita kepada Tuhan. Amin. Mari terus bangun kepercayaan kita kepada Tuhan. Sekalipun gini, sekalipun katong lihat kenyataan tidak seperti yang katong harapkan. Tapi katong tetap memilih percaya kepada Dia. Katong tetap memilih berharap kepada Dia. Amin. Ada ketenangan yang luar biasa yang sementara Tuhan siapkan bagi kita. Nah, poin kedua Bapak Ibu. Dari malam beta bergumul untuk poin ini. Beta sudah bilang, karya Tuhan itu luar biasa. Beta akhirnya sampai tiba kepada kesimpulan bahwa memang pekerjaan Allah itu sempurna dalam kehidupan kita. Bapak Ibu bayangkan, dari kata orang diciptakan, sampai dia mati, sampai dia bangkit, pekerjaan Tuhan itu terlalu ajaib bagi kita. Pekerjaan Tuhan itu terlalu sempurna dalam kita. Mari lihat ini. Mazmur 139, kata orang buka dulu. Mazmur 139, ayatnya yang ke-16 dan ayatnya yang ke-17. Bisa tolong beta multimedia? Mazmur 139 ayat 16 dan ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berkata gini, matamu melihat selagi aku bakal anak. Dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Luar biasa, luar biasa karya Tuhan. Ayat yang ke-17. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Nah, ayat 17 kalau bahasa Indonesia kurang terwakilkan. Tapi kalau lihat di dalam terjemahan aslinya, itu firman Tuhan berkata gini, betapa indahnya pikiran Tuhan tentang kita. Itu bahasa yang benar ya. Betapa indah pikiran Tuhan tentang kita. Jadi gini, waktu Dia ambil kita, tanah liat, debu tanah yang tidak berarti. Dengan tangannya sendiri Dia menciptakan kita, menghembuskan nafasnya di dalam debu tanah liat yang tak berarti ini. Dengar ini, debu tanah ini yang Dia pikirkan terlalu indah. Terlalu indah. Padahal apa? Ini cuma tanah liat, ini cuma debu tanah. Tapi yang Dia pikirkan tentang kita itu terlalu indah. Makanya apa? Kata saya akan pernah bisa menyelami pekerjaan Tuhan yang Dia lakukan bagi kita. Karena apa? Dia pikir kata itu terlalu indah. Betapa berharganya dirimu. Betapa berharganya diriku. Jadi kalau ada antara kata orang semua yang hari ini menganggap bahwa
Kenapa lah beta mesti lahir seperti ini? Kenapa beta mesti ada di keluarga seperti ini? Kenapa beta mesti begini, dan begini? Dengar ini. Tuhan melihat engkau itu indah. Yang dia pikirkan tentang engkau itu indah. Kau terlahir dengan model kayak apa? Mau kulit hitam, rambut karibo, terserah. Tapi yang Tuhan lihat tentang engkau itu indah. Kau bersungguh tentang keluargamu, dengar ini papa mamamu, kakak adikmu, yang Tuhan pikirkan tentang mereka itu indah. Bahkan untuk dirimu sendiri, Tuhan pikir itu indah. Siapa kata orang? Debu tanah sing ada arti, tapi Tuhan lihat itu indah. Nah hebatnya, debu tanah dalam tanda kutip yang begitu luar biasa naajubila ini. Waktu bikin dosa, keluar dari kehendak Tuhan, keluar dari kehidupan sempurna yang Tuhan siapkan. Dia mau datang, turun, dan mati bagi kita. Nah, kemarin Bapak Gembala mengirimkan sebuah video yang luar biasa bagi kami full time. Dan beta tahu hampir semua pendeta belum pernah menyentuh akan ini. Bapak Ibu tahu perkataan ke-6 Tuhan Yesus waktu di kayu salib itu apa? Siapa yang tahu perkataan Tuhan Yesus yang ke-6 di kayu salib? Kalau sudah selesai itu perkataan 7 terakhir. Ke-6, aku haus. Perkataan ke-6 itu Tuhan bilang gini, aku haus. Lihat ya Bapak Ibu, aku haus. Kata orang buka dulu di dalam Yohanes pada pasalnya yang ke-19. Supaya Bapak Ibu mengerti ini, apa yang kita mau bawa, apa yang kita mau bagikan. Ayat 28 dan 29. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Dan ayatnya yang ke-29, di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang. Dengar ini, bunga karang itu adalah hewan-hewan yang di laut itu, yang akhirnya sento bagaimana dalam prosesnya, akhirnya jadi bunga karang. Nah orang Romawi akan memakai bunga karang itu barangkali seperti spons. Jadi kalau dicelupkan dalam air dia akan menyerap air. Bapak Ibu bisa tangkap ya, ini bunga karang. Sudah, lalu bunga karang itu akan dipakai untuk melap kotoran. Dan minta maaf. Orang Romawi biasanya akan memakainya untuk cebok. Sudah Bapak Ibu, untuk apa? Cebok. Kemudian yang tadinya bunga karang itu dicelupkan di dalam air anggur. Ini bukan anggur mahal Bapak Ibu. Ini anggur yang paling rendah kualitasnya. Kalau baca aslinya itu dicampur dengan empedu, jadi rasanya tuh pahit. Tapi anggur ini adalah anggur yang diminati oleh semua prajurit Romawi. Karena apa? Terlalu murah, bisa dijangkau. Ini anggur untuk orang-orang miskin. Yang penting apa? Bisa menghangatkan tubuh mereka. Spon yang dipakai untuk melap kotoran. Dengar ini, dicucukkan di dalam anggur yang paling rendah. Mereka kasih untuk dia minum. Yang paling hina dia ambil untuk kita. Masihkah kita bertanya Allah peduli dengan hidup kita? Lihat apa yang Tuhan bikin. Masihkah kita bertanya Tuhan kau di mana? Kau sayang beta seng. Pernahkah kita berpikir apa yang Tuhan lakukan bagi kita? Terlalu hina. Bayangkan, melap kotoran dipakai, dicocokkan di dalam anggur yang paling rendah kualitasnya. Kasih buat dia minum. Tapi itu yang dilakukan Tuhan. Itu yang dilakukan Tuhan. Karena apa? Terlalu indah yang dia dipikirkan tentang kau. Terlalu luar biasa yang dia pikirkan tentang engkau dan saya. Lalu kata mau ragukan Tuhan? Kata mau ragukan Tuhan? Kata mau bertanya Tuhan kau di mana? Dia ada bagi kita. Kenapa? Terlalu indah yang dia pikirkan tentang engkau. Sampai di situ Bapak Ibu. Dengar ini. Waktu dia naik ke surga, dia bilang gini, beta siap rumah bertemu orang. Rumah itu bicara tentang apa? Perlindungan, betul? Tempat perteduhan. Itu yang Allah lakukan bagi engkau dan saya. Jadi bukan cuma dia menciptakan kita lalu dia mati.
paling rendah untuk dia. Tapi dengar, sampai kekekalan pun dia masih pikir tentang kita, menyediakan rumah bagi kita. Lalu masihkah kau orang mau hidup bagi dunia ini? Masihkah kau terus meragukan dan menanyakan Tuhan? Masihkah kau merasa bahwa kau tidak berharga? Anak-anak muda, dengar ini, betapa berharganya kita di hadapan Tuhan. Dan pekerjaannya itu sempurna dalam kita. Terlalu sempurna apa yang Tuhan kerjakan bagi kita. Mau sampai kapan kata orang hidup main-main? Mau sampai kapan kata orang cuma pikir dunia ini? Mau sampai kapan? Itu yang Allah lakukan bagi kita. Yang paling hina dia ambil. Kalau kau duduk di tempat dudukmu dan kau merasa beta ini paling hina, dengar ini, Tuhan su ambil yang paling hina tuh. Tuhan su ambil. Betapa berharganya engkau. Amin. Amin. Dan yang ketiga Bapak Ibu, dia pasti kembali. Dia pasti kembali. Makanya beta bilang gini, lakukanlah apa yang Allah kehendaki bagi engkau. Apa yang Allah kehendaki? Beritakan Injil. Lakukanlah pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Karena apa? Tuhan bilang gini, kau akan melakukan jauh lebih besar daripada apa yang aku lakukan. Bagi engkau yang melayani, mari terus melayani. Kalau kau merasa kau mentok, dengar ini, Tuhan bilang kau akan melakukan jauh lebih besar. Apalagi yang Tuhan lakukan? Berbagi kasih. Tuhan itu tuh datang tuh bukan cuma beritakan Injil, enggak, dia tunjukkan loh kasihnya. Dia penuh belas kasih. Dia hampir dia tidak pernah memikirkan dirinya. Yang dia pikirkan cuma jiwa. Bagi kasih. Berbagi. Amin. Yang kedua, mari jangan bodoh, tapi jadi arif. Firman Tuhan bilang toh hari-hari ini jahat. Jangan bodoh, tapi jadi arif. Makanya Mazmur 90 ayat 12 bilang apa? Ajarlah aku menghitung hari-hariku sedemikian rupa, supaya aku beroleh hati yang bijaksana. Jangan bodoh, tapi harus arif. Tolong lihat kiri kanan lalu bilang jangan bodoh. Artinya gini Bapak Ibu, memang dunia ini bukan tempat kita. Amin. Kita ini warga kerajaan Allah. Dunia ini cuma tempat pengungsian, tempat sementara. Jadi jangan terus menikmati yang sementara ini lalu lupa asal kita. Makanya jangan hidup sesuai dengan apa yang kau mau. Asal saja dengan hidup ini. Dan kau pikir, beta masih mau menikmati dunia ini. Silakan kau nikmati. Tapi karena kau punya begitu, akhirnya kau tidak bisa menikmati kekekalan. Oh bisa juga menikmati kekekalan, karena neraka itu pun kekal. Mari ingat, dunia ini bukan asal kita. Amin. Amin. Kita ini warga negara kerajaan sorga. Yang warga negara kerajaan sorga, tepuk tangan yang luar biasa. Nah kalau sudah tepuk tangan, mari bikin hidup nih baik-baik. Amin. Beribadahlah dengan rajin. Hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan terus bermain-main dengan dosa. Karena iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Salah langkah dapat caplok. Salah langkah dapat caplok. Dan kau akan binasa. Oleh sebab itu, mari. Katong harus jadi orang-orang yang arif. Katong jadi orang-orang yang bijaksana. Kenapa? Tuhan pasti datang kedua kali. Dan dia hanya akan menjemput mempelai-mempelai yang siap menikah dengan dia. Tuhan sempurna akan menjemput mempelai-mempelai yang siap. Hanya yang siap sajalah yang akan diangkat bersama-sama. Pilihan itu ada di tangan Bapak Ibu. Amin. Ada di tangan Bapak Ibu. Dan kita berharap hari ini katong buat pilihan yang paling tepat. Karena Tuhan Yesus pasti datang kedua kali. Amin buat firman Tuhan. Mari semua boleh bangkit berdiri bersama-sama.